What is this? Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo semua, apa kabar? Balik lagi sama gua Redo di channel Sahabat Film. Buat kalian yang baru bergabung, di sini gua akan membahas alur cerita dari film horor dan thriller. Jadi kalau kalian suka, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten baru dari channel Sahabat Film. Nah, pada video kali ini gua akan membawa di film Till Death 2021. Film ini bercerita tentang Emma yang sedang merayakan anniversary bersama dengan suaminya. Saat bangun, tangan Emma ternyata sudah diborgol dengan tangan suaminya yang sudah menjadi mayat. Lah, kok bisa ya? Nah, daripada makin penasaran, mending kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. So, tutup jendela, pasang headset, matikan lampu, and let's begin guys. It sound right, boy. Film dibuka dengan memperlihatkan Emma yang sedang berada di sebuah kamar bersama dengan Tom. Tom adalah salah satu karyawan di kantor suami Emma. Emma sudah lama berselingkuh dengan Tom. Hubungan gelap ini Emma lakukan karena ia tidak bahagia dengan suaminya. Meski Emma mencintai Tom, namun Emma menyadari hubungan ini adalah sebuah kesalahan. Dengan berat hati, malam itu Emma mengakhiri hubungannya dengan Tom. Scene kemudian berpindah ke Emma yang sedang mampir ke kantor suaminya. Emma dan suaminya akan merayakan anniversary mereka sepulang dari kantor. Suami Emma bernama Mark dan bekerja sebagai seorang pengacara handal. Di ruang kerja Mark, Emma melihat dokumen tentang kasus lama Emma. Sebelum menikah, Emma pernah dirampok oleh seseorang bernama Bobby. Emma sempat melukai mata Bobby, namun itu tetap membuat Emma merasakan trauma. Kini 10 tahun sudah berlalu, ternyata Bobby sudah dibebaskan oleh Mark. Alasannya tentu karena bayaran yang didapat dari kasus ini ternyata cukup besar. Mark meyakini Emma kalau ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan tentang Bobby. Saat akan keluar dari kantor, Emma dan Mark sempat berpapasan dengan Tom. Di depan Mark, Emma dan Tom bertingkah seolah mereka sama sekali tidak pernah dekat. Malamnya, Emma dan Mark makan bersama. Mereka saling bertukar hadiah. Emma sempat kecewa karena hadiah yang ia berikan tidak dihargai sama sekali oleh Mark. Sedangkan Mark membalas Emma dengan membelikan karung yang sangat mahal. Saat akan pulang, Mark menutup mata Emma dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ternyata Mark mengajak Emma pergi ke sebuah rumah danau. Mark sudah mempersiapkan suasana yang romantis untuk merayakan anniversary mereka. Emma merasa sangat tersentuh, ditambah lagi Mark berjanji akan merubah kehidupan pernikahan mereka menjadi lebih baik lagi. Mereka kemudian menghabiskan malam itu dengan berbagi nafas dan kemudian memuaskan hasrat seksual mereka. Pagi harinya Emma bangun dan kaget melihat tangannya sudah diborgol dengan tangan Mark. Tanpa basa-basi, Mark mengeluarkan pistol dan menembak kepalanya sendiri. Mark tewas di tempat, sedangkan Emma terlihat masih syok dengan kejadian itu. Emma berteriak minta tolong, namun tidak ada satupun yang mendengar. Sekuat tenaga, ia mencoba melepaskan borgol dari tangannya, namun tidak berhasil dan malah menyakiti tangan Emma. Emma coba menembak borgol dengan pistol yang tadi digunakan Mark, namun ternyata pistol itu sudah kosong. Kini Emma coba mencari sesuatu di lemari pakaian, namun semuanya kosong. Mark hanya meninggalkan sebuah gaun pengantin di sana. Dengan menggunakan gaun pengantin tadi, Emma menarik mayat Mark hingga jatuh dari tangga. Emma mencoba keluar rumah, namun ternyata salju tebal dan dingin sudah mengepung rumah ini. Emma semakin putus asa, tak kalah melihat ponselnya ada di dalam vas yang berisi air. Tentu saja, ponsel itu rusak dan kini Emma tidak bisa menghubungi siapapun untuk menolongnya. Tidak ingin menyerah, Emma memeriksa seisi rumah. Namun semuanya kosong, tidak ada satupun yang bisa Emma gunakan untuk membuka borgol itu. Beruntungnya, Emma menemukan kunci mobil dan berharap bisa pergi dari rumah ini. Emma coba melapisi kakinya dengan sobekan gaun pengantin. Sambil membawa mayat Mark, Emma berjuang melewati salju demi mencapai garasi mobil. Sesampainya di mobil, Emma kesal karena mobil sama sekali tidak mau menyala. Ternyata Mark sudah menguras habis bensin dari mobil ini. Kali ini, Emma benar-benar merasakan sangat putus asa. Tak berapa lama, Emma dikejutkan oleh rekaman suara Mark dari dalam mobil. Ternyata selama ini Mark sudah tahu tentang perselingkuhan Emma dan Tom.
Mark ingin membalaskan dendamnya dengan cara membuat Emma mati bersamanya. Tak ingin menyerah, Emma kembali masuk ke dalam rumah dengan mayat Mark. Saat sedang mencuci muka, Emma coba melepaskan kalung pemberian Mark, namun ternyata karung itu sangat kuat dan tidak bisa dilepas. Emma mencari perkakas tajam di gudang, namun tidak ada yang bisa ia temukan. Mark merencanakan semuanya dengan sangat matang. Emma benar-benar berada di situasi yang sulit. Di ruangan foto, Emma melihat sesuatu yang membangkitkan trauma dari masa lalunya. Tak berapa lama, Emma terkejut melihat Tom datang ke rumah itu. Sebelum mengakhiri hidupnya, Mark sempat menghubungi Tom dengan menggunakan ponsel Emma. Emma kini merasa curiga, Mark pasti merencanakan sesuatu yang buruk pada Tom. Beberapa saat kemudian, mereka melihat sebuah mobil menuju ke rumah ini. Tom meminta Emma untuk bersembunyi selagi ia mengurus pria yang keluar dari mobil itu. Pria itu bernama Jimmy dan berkata ingin memperbaiki pipa bocor. Tom yang curiga tidak memberikan izin Jimmy untuk masuk ke rumahnya. Sesaat kemudian, pria lain keluar dari mobil dan langsung menusuk Tom dengan pisau. Tom tewas di tempat, sedangkan Emma menjadi semakin panik dengan situasi ini. Salah satu dari kedua orang itu ternyata adalah Bobby, yang dulu pernah merampok Emma. Emma menyadari ternyata inilah alasan kenapa Mark membebaskan Bobby dan mengundang Tom datang ke rumah ini. Selagi Bobby dan Jimmy sedang berdebat, Emma keluar dari rumah dan pergi ke gudang speedboat. Namun sialnya, darah Mark meninggalkan jejak, sehingga Jimmy dan Bobby pun mengikutinya. Saat situasi menjadi semakin mencekam, ternyata Emma sudah berhasil melepaskan borgol dari tangan Mark dan bersembunyi di bawah speedboat. Setelah Jimmy dan Bobby pergi, Emma menemukan bensin untuk mobilnya. Namun, belum sempat Emma menyelesaikan rencananya itu, Bobby datang dan mengempeskan semua ban mobil dengan pisaunya. Kini, situasi menjadi semakin buruk. Perlahan Emma keluar dari garasi dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Sialnya, Bobby juga masuk ke ruang bawah tanah dan hampir memergoki Emma. Beruntung, Emma menghidupkan sensor alarm mobil tepat waktu. Sekali lagi, Emma berhasil menghindar dari Bobby dan Jimmy. Mereka harus mencari Emma agar berangkas yang dijanjikan oleh Mark bisa dibuka. Bobby dan Jimmy berpencar dan mencoba mencari Emma. Saat Bobby sedang mencari Emma di loteng rumah, Emma tiba-tiba muncul dan langsung memukul Bobby dan juga Jimmy. Emma berhasil mencuri kunci mobil mereka, namun sialnya Bobby memecahkan kaca mobil dan membuat Emma pingsan. Saat Emma bangun, Bobby memaksa Emma untuk membuka brankas yang Mark janjikan itu. Jimmy yang tidak tega mengancam akan menembak Bobby dengan pistol milik Mark. Emma tahu pistol itu kosong, namun itu cukup untuk mengancam Bobby. Melihat Jimmy yang melindunginya, Emma luluh dan memberikan sandi brankas. Namun ternyata brankas itu kosong, hanya ada sepucuk surat dan sebuah pisau besar. Surat itu berisi kalau berlian yang Bobby cari ada di kalung Emma. Itu artinya Bobby harus memotong kepala Emma untuk mendapatkan berlian itu. Saat akan menembak Emma, Bobby sadar kalau pistol tadi ternyata kosong. Melihat Bobby yang hilang akal, Jimmy coba menghentikan Bobby. Namun naasnya, Bobby tak sengaja mendorong Jimmy ke arah besi yang menempel di tembok rumah. Melihat Jimmy tewas, Bobby menjadi semakin kesal. Bobby kembali menyerang Emma, namun Emma memberikan perlawanan kali ini. Emma berhasil memborgol tangan Bobby dengan mayat Mark. Situasi ini Emma manfaatkan untuk kabur, namun Bobby ternyata belum menyerah dan berusaha mengejar Emma. Emma berencana pergi dari sana dengan mobil, namun sialnya ban mobil Emma terjebak di salju yang tebal. Kini mobil Emma terjebak dan tidak bisa ia gunakan. Meski tidak bisa berdiri, Emma kabur dan berusaha melewati danau yang beku. Sambil menyeret mayat Mark, Bobby berhasil menyusul Emma. Mereka kini bergulat di atas danau yang beku. Bobby mencekik Emma, namun Emma balas dengan menusuk pisau ke dadanya. Es di danau tiba-tiba pecah. Sebelum jatuh ke air, Bobby menarik kaki Emma. Di dalam air, Emma menusuk mata Bobby dan berhasil melepaskan diri. Namun situasi buruk tentu belum berakhir. Kini Emma terjebak di es yang beku. Ajaibnya, Emma berhasil memecah es dengan pisaunya. Emma keluar dari danau dan berhasil selamat. Di akhir film, Emma melempar cincin pernikahan ke air dan film pun selesai. Check the mic and make sure it sound right, boys.
Nah gimana guys, kalau kalian suka dengan film ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah supaya gua makin semangat update konten film lainnya. Akhir kata gua ucapkan terima kasih telah menonton, gua Redo pamit and see you in the next video. Bye.